Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Widiawati, NPM 181101010210 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas J semester 6. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Inovasi Pembelajaran yang diampu oleh Miss Era Octaviona MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang strategi pembelajaran dan media pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Jadi, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan juga siswa agar tujuan pembelajarannya itu dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Nah, pemilihan strategi ini tidak terlepas dari yang namanya kurikulum dan juga karakteristik peserta didiknya. Nah, adapun beberapa macam strategi pembelajaran yang sering digunakan. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Jadi yang dimaksud dengan strategi pembelajaran langsung merupakan suatu pembelajaran yang sering digunakan oleh guru. Pembelajaran ini biasanya bersifat deduktif. Strategi ini sangat efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Strategi pembelajaran ini langsung berarti guru itu langsung mengarahkan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran tidak langsung atau yang disebut dengan indirect instruction. Apa sih yang dimaksud dengan strategi pembelajaran tidak langsung? Nah, strategi ini sering disebut dengan strategi induktif yang berlawanan dengan strategi pembelajaran langsung, di mana pada pembelajaran ini umumnya berpusat pada peserta didik. Meskipun dua strategi tadi antara strategi langsung dan tidak langsung saling melengkapi, peranan guru di dalam strategi pembelajaran tidak langsung ini bergeser. Yang tadinya sebagai seorang penceramah atau seorang yang menyampaikan, di dalam strategi pembelajaran tidak langsung ini guru berperan sebagai fasilitator. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran interaktif. Apa sih yang dimaksud dengan strategi pembelajaran interaktif itu? Nah, strategi pembelajaran interaktif itu strategi yang merujuk pada suatu bentuk diskusi dan juga saling berbagi antara siswa satu dengan siswa yang lain, di mana di dalam kegiatan belajar tersebut akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan reaksi terhadap gagasan, kemudian pengalaman, pandangan, pengetahuan, dan lain-lain. Di dalam sini siswa itu dapat mencari alternatif dalam berpikir dan juga dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan peserta didiknya. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran eksperensial. Apa sih yang dimaksud dengan strategi eksperensial itu? Nah, strategi eksperensial adalah suatu proses belajar mengajar yang mengaktifkan pembelajar untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman secara langsung. Jadi di dalam strategi ini siswa itu akan belajar sesuai dengan pengalaman langsung yang mereka jalani pada saat itu. Pada strategi ini berfokus pada proses belajar dan juga bukan pada hasil belajarnya. Guru dapat menggunakan pembelajaran ini di kelas dan juga dapat digunakan di luar kelas sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yang kelima yaitu strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri ini merupakan strategi untuk mengembangkan inisiatif dari peserta didik secara individual, kemudian dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan mengembangkan diri peserta didik. Di dalam pembelajaran ini dapat dimulai dari peserta didik dengan bantuan guru, di mana guru memandu dan juga membantu perkembangan belajar yang dilakukan oleh peserta didik secara mandiri. Yang keenam yaitu strategi belajar tuntas. Apa sih yang dimaksud dengan strategi belajar tuntas? Jadi strategi belajar tuntas adalah strategi yang banyak sekali diterapkan dalam pembelajaran, di mana di dalam strategi ini pembelajaran itu dilakukan dengan asumsi bahwa semua peserta didik itu mampu belajar dengan baik dalam kondisi yang tepat dan memperoleh hasil yang maksimal, dan juga
yang maksimal terhadap seluruh materi yang dipelajarinya. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran partisipatif. Apa sih yang dimaksud dengan? Yang ketujuh yaitu strategi pembelajaran partisipatif. Yang dimaksud dengan pembelajaran partisipatif adalah mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, keikutsertaan peserta didik tersebut diwujudkan dalam 3 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu perencanaan program atau program planning, yang kedua yaitu pelaksanaan program atau implementation, dan yang ketiga yaitu penilaian atau program evaluation dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu tadi beberapa macam strategi pembelajaran yang sering digunakan. Yang selanjutnya yaitu adalah metode pembelajaran. Yang dimaksud dengan metode pembelajaran adalah suatu ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan juga peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar itu dapat berjalan dengan baik dan dalam tujuannya itu dapat tercapai. Nah, apa saja sih macam-macam metode pembelajaran? Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi pengetahuan secara lisan kepada peserta didik, yang mana pada umumnya mengikuti secara pasif. Metode ini bersifat terpusat sehingga menghasilkan komunikasi satu arah. Yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah. Kelebihan metode ceramah yang pertama yaitu dapat menampung banyak siswa dalam menyelesaikan kurikulum dan juga dalam menyelesaikan materi itu dapat lebih cepat dan penjabarannya itu dapat lebih luas. Kekurangannya yaitu kegiatan belajar mengajar ini akan menjadi tidak efektif, bahkan dapat memberikan kejenuhan kepada peserta didik karena tidak adanya interaksi dalam kegiatan tersebut. Karena tidak adanya interaksi di dalam kegiatan itu. Yang kedua yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses atau suatu situasi atau suatu benda tertentu yang sebenarnya baik yang sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Nah, metode ini membuat siswa lebih memahami tentang objek pembelajaran yang sedang dilakukan itu seperti apa, yang sedang ditempuh. Yang selanjutnya itu ada kekurangan dan kelebihan dari metode demonstrasi. Yang pertama, kelebihannya perhatian siswa itu dapat dipusatkan kepada hal-hal yang dianggap penting sehingga dalam pembelajaran tersebut dapat mengurangi kesalahpahaman tentang materi yang diajarkan. Yang kedua yaitu kekurangannya. Metode ini memerlukan keterampilan khusus dan fasilitasnya itu tidak semua mempunyai fasilitas yang dapat menunjang dengan menggunakan metode tersebut. Yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu metode dalam pendidikan dan juga pengajaran di mana guru bertanya dan murid-murid itu akan menjawab materi yang diperolehnya. Metode ini memungkinkan interaksi langsung antara peserta didik dan juga pendidiknya sehingga akan terjadi pembelajaran yang lebih aktif. Nah, adapun kelebihan dan juga kekurangan dari metode tanya jawab. Yang pertama itu ada kelebihannya. Kelebihannya itu adalah jika pertanyaannya itu menarik, maka dapat memusatkan perhatian siswa dan juga dapat merangsang siswa untuk melatih dan juga mengembangkan cara berpikirnya, termasuk daya ingatannya. Yang kedua ada kekurangannya, di mana waktunya itu sering terbuang, terutama apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai dengan beberapa kali gitu. Seringkali siswa itu kurang berani untuk bertanya, maka terkadang waktunya itu terbuang sia-sia. Yang keempat ada metode resitasi. Metode resitasi atau metode penugasan, di mana di dalam metode ini penyajian bahannya itu guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar untuk dikerjakan dan hasilnya itu akan dipertanggungjawabkan di dalam kelas. Nah,
Adapun kelebihan dan juga kekurangan dari metode resitasi. Kelebihannya yaitu baik digunakan untuk mengisi waktu luang dengan hal-hal yang konstruktif dan memberikan kebiasaan siswa untuk giat dalam belajar. Nah, adapun kekurangannya, yang pertama, karena perbedaan setiap individu, maka apabila tugasnya itu diberikan secara umum, mungkin beberapa orang di antaranya merasa kesulitan, sedangkan bagian lainnya merasa mudah untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang selanjutnya ada metode eksperimen. Metode eksperimen itu adalah kegiatan pembelajaran yang dimana siswa itu diberikan kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti proses, mengamati objek, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan tentang suatu permasalahan terkait dengan permasalahan yang diberikan. Jadi di dalam metode eksperimen ini siswa belajar secara langsung, kemudian mengamati secara langsung, dan menganalisis secara langsung sesuai dengan materi yang sudah diberikan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode eksperimen, yang pertama, kelebihannya itu dapat membuat siswa itu lebih percaya atas kebenaran dan kesimpulan berdasarkan percobaan yang mereka lakukan sendiri, dan juga dapat membangun sikap yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian kekurangannya, metode ini memerlukan beberapa fasilitas, peralatan, dan juga bahan yang tidak selalu mudah didapatkan atau tidak semua memilikinya. Selanjutnya yaitu ada metode latihan atau metode drill. Metode latihan ini digunakan untuk memperoleh suatu ketegasan atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari, di mana di dalam pembelajaran dengan metode ini penekanan tujuan pembelajaran itu lebih ke ranah psikomotor, karena metode latihan ini terarah pada kemampuan dan keterampilan peserta didik seperti yang sudah dijelaskan tadi, lebih berpusat kepada psikomotoriknya. Nah, kelebihan dan kekurangan metode drill atau latihan itu, yang pertama, kelebihannya itu dapat memperoleh kecakapan motorik seperti menulis, kemudian menghafalkan huruf, membuat dan menggunakan alat-alat tertentu, serta dapat memperoleh kecakapan mental. Namun ada beberapa kekurangan di dalam metode drill ini. Kadang-kadang latihan yang dilaksanakan secara berulang-ulang itu hal yang monoton dan mudah membosankan, dan juga akan menghambat inisiatif anak didik. Nah, selanjutnya ada metode inquiry. Metode inquiry ini sebuah metode pembelajaran di mana siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses penemuan dan juga penempatan siswanya itu lebih banyak belajar sendiri serta mengembangkan keaktifan dalam memecahkan masalah. Jadi metode inquiry ini yang harus dituntut untuk aktif itu adalah peserta didiknya. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari metode inquiry ini adalah siswa itu dapat aktif dalam kegiatan belajar dan juga akan meningkatkan semangat peserta didik. Nah, kekurangannya yaitu tidak cocok untuk anak-anak yang masih usia muda, misalkan anak yang masih di jenjang sekolah dasar itu kurang cocok dengan metode inquiry. Kemudian selanjutnya yaitu metode pemecahan masalah, di mana metode ini merupakan suatu metode pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan suatu permasalahan yang kemudian siswa tersebut akan mencari penyelesaiannya dengan dimulai dari pencarian data pertama sampai pada akhirnya menemukan kesimpulan dari masalah tersebut. Nah, kekurangan dan kelebihannya itu dapat menantang kemampuan siswa untuk mengembangkan pengetahuan baru dan juga dapat mengaktifkan pembelajaran. Tetapi ada kekurangannya, yaitu proses belajar mengajar dengan metode ini tuh dapat memakan waktu yang lama atau memakan waktu yang cukup lama dan kadang memerlukan sumber belajar yang lebih banyak. Yang kelima, kemudian yang selanjutnya ada metode diskusi.
Metode diskusi ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang sering dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran dengan memberikan siswa suatu permasalahan dan kemudian diselesaikan secara bersama-sama, sehingga akan terjadi antara dua atau lebih siswa untuk saling bertukar pendapat atau bertukar informasi. Kelebihan dan kekurangan dari metode diskusi. Kelebihannya itu siswa memperoleh kesempatan untuk berpikir dan juga belajar bersikap toleran terhadap satu dengan yang lainnya. Kekurangannya, siswa yang tidak terlalu terlatih dalam melakukan diskusi ini cenderungnya tidak sanggup untuk berdiskusi atau mereka terlihat sangat pasif. Nah, itu tadi beberapa materi yang dapat saya sampaikan tentang strategi pembelajaran dan juga metode pembelajaran. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.